saya itu walaupun belajar sendiri itu bapak dulu saya itu berarti sudah ya sekitar 30 tahun yang lalu itu pernah bikin kerupuk kayak gini. Itu belajarnya ke Sidoarjo. Keluarga bapak itu ada 4 orang. Tapi semua itu mau produksi kerupuk nggak ada yang jadi. Jadi bisa bikinnya, nggak bisa penjualannya. Itu kan betul. Pemasarannya ya agak susah. Akhirnya dianya nggak berani, nggak jualan lah. Akhirnya cuma bapak saya yang bikin. Nah, bapak saya kok tak tanya, kok dikasih nama Sidodadi. Akhirnya dia Sidodadi gawene. Sidodadi kerupuk. Ini sampai rumah. Ini baju. Ya. Roti ya mas, roti tawar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Didi dalam acara Jalan-Jalan ke Desa, kolaborasi antara Komite Ekraf Pemalang, Kabar Pemalang, dan Radio Persada FM. Oke teman-teman semua, kali ini saya berada di Mulyo Dalem, tepatnya di Kelurahan Mulyo Harjo ya. Dan saat ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk tilik sedulur yang punya usaha. Nah, penasaran usahanya apa? Yuk kita langsung aja cek ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bunda, sehat? Alhamdulillah. Ini dari mana aja tadi? Saya muter-muter Bu, nyarinya kok lumayan ya. Ternyata iya. Ya harus kesana kesini baru deh dapat ya, tempatnya. Kan ini kan namanya juga Duku Baru. Duku Baru ya? Iya. Letaknya di Bondalem, tapi ikutnya Kelurahan Mulyo Harjo. Oh gitu, pantesan dari tadi muter-muter agak susah ya. Oke. Monggo-monggo pindah. Assalamualaikum, Nuwun sewu Bunda. Lagi sibuk ya Bun ya? Enggak ya, ini kebetulan lagi ada bungkus-bungkus barang produksi. Bun, sebelum saya duduk, saya mau ngobrol-ngobrol dulu, boleh? Ya, mau lihat-lihat ya. Bunda, monggo. ini kalau boleh tahu, ini Bunda sebenarnya bikin apa sih Bun? Bikin basreng, bikin kerupuk, kerupuk sari ikan. Oh, ya. Bahannya dari ikan? Dari ikan sama pati. Oke, coba lihat Bun. Ini bentuknya yang kecil. Ya, oh, ini. Ada yang kerupuk kecil. Terus kalau yang ini, yang kerupuk besar. Nah, untuk basreng, ini kerupuk. Karena ini basreng. Oke. Kalau ini basreng itu bakso goreng. Basreng. Ini kemasan yang toples ya. Yang Oke. ini. Kalau ini udah di packing. Ya, yang polybag. Seperti ini ya, polybag ya. Nah, ini yang kuah. Oh, ada yang kuah juga. Oke. Yang kuah. Ini kuahnya isinya apa aja ya, Bun?
Oh, coba dibuka. Coba buka ya, boleh ya. Ini namanya basreng tapi kuah. Padahal basreng itu kan kuah. harus kering, ya. Tapi Tapi biasanya iya. Oke. Ini ada bihun, Ada bihunnya juga. bumbu, saus, Saus yang suka pedes-pedes, pencinta pedes-pedes ini ya. sambal yang mau Sambal, pedas. ya. Ini level berapa? Level itu bisa luar level biasa, 20. level Kadang kalau 20 untuk ya. remaja mintanya yang 20, Iya. 25. Oh. Lah ini minyak sari Oh, ini ikannya. minyak sari ikan. Iya. Oke. Ini basrengnya. Basrengnya nih yang Bunda Alif bikin. Iya. Nah, pasti Coba. penasaran ya. Ini Kalau nggak teman-teman di nyoba, rumah, pasti penasaran. penasaran. Ini rasanya betul. endos banget. Endos pokoknya. Selain penasaran sama rasanya, tentu kita juga pengen tahu Bun, gimana Iya. sih cara bikinnya? Boleh tahu nggak? Boleh. Untuk proses produksinya ya, Ini boleh kebetulan kan nggak produksi. Oh, hari ini lagi nggak hari ini produksi. lagi nggak produksi Oke. karena kebetulan ini hari Minggu. Hari Minggu, libur ya, Bun, ya? Libur karyawan. Oh, Tetapi di sini J. tak kenalkan ini ada alurnya. Oh, baik-baik. Ini ada alurnya. Kalau nggak produksi akan tahu. Oh, nah, oh, di ini sini, dia. ya. Nah, Itu ini bahannya. alurnya. Yang Ini pertama apa itu, Bun? Persiapkan itu dari bahan persiapkan dulu ya. bahan. Oke, ya. baik. Terus kedua itu kan berarti ikannya. Oke. Ya, direbus dulu. Ikan direbus berapa lama, Bun? Itu untuk perebusan mungkin hanya setengah jam. Setengah jam. Oke, nyampe. baik. Terus? Baru ini diuleni, dimasukkan pada tepung. Oke. Tapi sebelumnya itu sudah disiapkan semua tepung, ada apa itu sudah ada di tempat. Oke. Nah, persiapannya nanti ini langsung diadon, masuk Diadon, adonnya. di adonan, ini bikin bentuknya adonan adonan ya. seperti ini. Oke. Ya, baru ini pencetakan. Oh, ada pencetakannya ya, Bun? Iya, Ya? dicetak Oke. ya. Nah, ini cetakan masuk ke sini. Oh, Nah, ini berarti ya. kayak roti tawar gitu ya? Iya, ya. besarnya seperti Besar. kayak roti tawar. Baru setelah pencetakan kita menggunakan pengukusan. Pengukus, oke. Pengukusan sampai 2,5 jam. 2,5 jam. Oke. Tapi setelah 2,5 jam kita dikukus selesai, kita diamkan selama 2 hari. Oh, agar apa, Bun? Agar agak keras sedikit. Oh, untuk begitu. pemotongannya lebih mudah. Oh, ya. Dan terus dipotong seperti ini. Oke, dipotong-potong. Kalau mau tahu alat potongnya, ada. Oh, seperti apa, Bun? Nih, Boleh lihat, alat coba pemotongannya. Oke. Nih. Oh, Nah, oke. Ini dia ya alat iya. pemotongannya. Nah, kebetulan ini ada bapaknya. Oh, iya, ini Bapak. yang potong. Iya. Sini. Saya sudah bersama dengan Bapak Sukiswo. Bapak Sukiswo. Nah, beliau ini adalah suami dari Bunda Alif, Iya. ya, yang sekaligus membantu produksi ya, Bunda. Iya. Ya? Oke. Nah, ini Nah. yang dipakai sekarang ini adalah alat pemotong ya, Bapak ya. Oke. Untuk proses potongnya seperti apa, Pak? Jadi Oke. kita bersamaan turunnya. Seperti Kita itu ya. tekan. Nah, ini. Oke, Tadi searah ya. udah dikukus. Hmm. Kalau udah keras kita masukin sini. Dimasukin dulu satuan. Oke, baik. Keringnya. Ini untuk pemotongan dari hasil yang baru saja dikukus ya, Pak ya, yang sudah mengering ya. Mengering selama 2 hari. Oke, jadi seperti itu teman-teman, masih ada proses. Ini hasilnya. Nah, Ini hasilnya. Ini seperti kalau ini. sudah dijemur seperti ini. Oke, hasilnya. ini dijemur berarti di luar ya, Bun? Atau Iya, dijemurnya matahari di ya, luar, langsung ke matahari ya. Oke. Untuk proses penjemurannya berapa lama, Bun? Kalau penjemurannya memang kita kan untuk dijual mentah Oh, ya. iya. Jadi untuk pengeringannya itu nggak harus 1 hari kering, itu oke. cuma setengah hari. Setengah hari aja. Jadi nggak Oke. kering banget karena nanti di bungkus ini sudah ada tata caranya. Oh. Jemur nah. sebelum digoreng. Oh, harus dijemur dulu. Iya. Kalau kita Oke. jemurnya langsung sehari, penjualannya remuk. Oh. Di bawah nanti rusak nggak ya. nyaman. Oke. Nah, ini fungsinya dijemur dulu sebelum digoreng itu untuk apa, Bun? Nah, ini penjemur dulu sebelum digoreng ya. Karena apa? Untuk mekarnya.
Oh. Jadi nanti kerupuk akan timbul mekar besar. Oh, berarti kalau nggak dijemur dulu, kerupuknya nggak akan mekar ya, iya, hasilnya karena nggak ini maksimal. nggak pakai bahan pengawet. Oh. Tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet, gitu. berarti memang sehat ya, Bu? Iya, alhamdulillah Oke. pakai kerupuk yang sehat. Kerupuk sehat. Ini alternatif teman-teman yang pecinta ikan ya. Ini ada kerupuk ikan produksi dari Bunda Alif ya. Dan ini katanya sudah dipasarkan ke banyak negara ya, Bun? Iya, alhamdulillah ini sudah masuk Alhamdulillah. kemana-mana. Kalau Oke, pasar boleh diceritain. tradisional itu sudah masuk semua. Di Pemalang dari, semuanya? kalau Di Pemalang mana, Bun? itu semua dari Pasar Pagi, Pasar Pagi. Beji, Batu Oke. Raksa, Batu Raksa. sampai ke Comal, Petarukan ya. Oke. Terus naik lagi ke Batu Raksa. Batu Raksa ke selatan, Dongkal, Moga. Wah. Kalau ke sana sampai Tegal, Suradadi. Oh, berarti sudah sampai Tegal ya? Sudah. Luar Sudah masuk ke biasa. sana. Ini masuknya ke pasar-pasar tradisional. Oke. Tapi di pusat oleh-oleh juga ada. Ada Di juga di mana itu PKK, pusat oleh-oleh? Oke. di PKK, terus di Vedep juga ada, di stasiun. Oke, di stasiun gitu. juga ada ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu ini harganya berapa, Pun, untuk satu pack segini, Pun? Ini kalau kita memang dari pusat penjualnya di sini, ya harganya lebih ringan. Oh, lebih ringan cuma ya. segini 5.000. 5.000, Iya. tapi kalau pemasaran mungkin sudah penjualan 7.000. 7.000. Nah, ini mungkin juga dibuka barangkali ada yang ingin berminat menjual kembali ya, boleh ya, Bun, ya? Jadi reseller. Jadi reseller. Nanti ada yang sistemnya bal-balan kayak gini loh, Oh, Mas. sistemnya Kalau pengen bal, tahu. oke. Nah, Oke, segini ya. iya. Ini segini 100 isi 20. Oke, 100.000 isi 20. Berarti maksudnya kan Oke. 5.000. J. Ya, J, ini J, untuk 5.000. reseller. Reseller Tetapi ya. kalau jadi reseller, nanti juga dapat dana bensin 15.000. Oh, itu menarik Gitu. nih. Jadi ini enggak 100 harus dibayar 100, masih dikurangin untuk ganti bensin 15.000. Ganti bensin 15.000. Iya. Jadi memang ini teman-teman ya yang sedang mencari usaha atau bisnis ya, yang nggak mau pusing barangnya sudah jadi, nanti Iya. bisa hubungi Bunda Iya, Alif bisa ya. tinggal ambil order langsung. Orderannya ini barangnya sudah siap ya, harganya juga harga langsung produksi, Iya. dapat potongan bensin. Bensin, Oh. iya. Karena kalau jual kemana-mana kan pakai bensin Iya, ya, harus jadi muter. tetap, putar. Iya. Lumayan loh. Lumayan. Misalnya 2 sudah potongan 30, Betul, ya kan? Laku 3 sudah 45, lumayan. Lumayan. Ya kan? Jadi ayo Tapi nggak buruan. tahu kalau mau dijual ditinggikan sendiri nggak masalah, nggak masalah monggo. ya. Oke, baik. 100.000 saja isinya 20. Ya, oke, dan ada bonus bensin. Wah, mantap lah. Ada lagi, Bu? ditambah ini basreng. Oh, kalau ini basreng? Ini basreng, harganya cuma 8.000. Harganya 8.000. Harga Oke, reseller. reseller. Untuk penjualan kan 10.000. Gitu. oke, Ini basrengnya. Biasanya anak-anak yang remaja itu suka banget, apalagi kalau yang kuah. Kuah. Itu Hujan-hujan lagi ya. Hujan-hujan, Heeh. langsung sukanya Nonton ini. TV, ngemil ini, sama bikin ini. Aduh, sama minum teh atau kopi. Wah, ini pas sekali ya. Ini ada Apalagi, yang Bun, kalau yang ini, Bun? cemilan kecil buat Oke. nonton TV. Itu sama juga ya, tapi Iya, ukurannya yang beda ukurannya ya. yang beda. Oke, kalau ini harganya berapa, Bu? Kalau ini harganya 20. 20.000 ya. Oke, ini lebih kecil-kecil lagi. Jadi bisa langsung slep gitu ya, Bun ya. Iya. Bun, kalau boleh tahu, ini Bunda Alif bisnis seperti ini, membuka produksi ini dari tahun berapa ya, Bun? Oh ya, duduk dulu, Oh, nanti oke. tak ceritain Oh, sedikit. boleh deh. Asik nih Biar nggak cerita itu, nih. Ya. Sini. Oke. Oke. Kan Heeh. bisa. Dari- Kalau saya Oke. itu membuat kerupuk ini dari tahun 2020. 2020. Iya, Berarti semenjak pandemi. pandemi Covid itu ya. Jadi awalnya saya kan memang basicnya itu LKP.
LKP. Iya, Lembaga Rias Pengantin dan Salon. Awalnya ngerias itu, ya Bu iya, ya. awalnya ngerias, padahal lumayan dapatnya saat itu. iya. Begitu pandemi, aduh, Langsung ya. Bapak udah resign kerjaan, ya, riasannya tidak boleh Iya. sama sekali, Iya, kan, betul, di stop. Stop. Nah, saya tanggungannya ada, kan, harus mikir ada tanggungan mobil, ya kita putar balik. Oke. Akhirnya ngambil, udahlah kita buat UMKM aja, usaha kerupuk. Awalnya memang sedikit, kita buat itu cuma ya 15 kilo. Oke. Itu belajar semua. Nah, awalnya kita dibuat itu cuma 15 kilo, coba-coba, kita jualkan di tetangga dulu, ternyata laku. Ternyata laku. Nah, Oke. akhirnya saya beranikan, langsung kita bikin, kebetulan ada modal, memang kita modal itu dari uang 500.000. Nah, untuk beli pati bisa dapat 2 kantong, untuk beli ikan bisa dapat 15 kilo, kan, ada gula pasirnya bisa 2 kilo, jadi uang 500.000 itu sudah dapat gas ada apa. Tapi itu modal produksi, ya, bukan baik. modal alat, intinya modal produksi. Nah, alhamdulillah saya buat, begitu jadi berapa bal itu sampai saya tak pasarkan di pasar tradisional, ternyata diterima dengan baik. Itu pertama satu pasar dulu. Ya. Nyobanya di mana Bu? Pasar mana? Saya pertama nyoba itu kita ke Beji. Ke Beji, bilangnya ke pedagangnya gimana itu? Apa namanya? Ini kan sesuatu mungkin hal yang baru ya, Iya, inovasi. memang saat itu ya yang namanya jualan itu kan ada enak ada enggaknya. Ya, itu. Nah, itu ya. Gitu. Saya tawarin, Bu, mau kerupuk, nyoba kerupuk ini. Bilangnya ada kerupuk yang lain Bu, sudah ada kerupuk ini. Itu saya selalu bilang, Bu, nggak ada salahnya sih kalau nyoba, walaupun itu sama. Itu enggak, yang laku yang besar-besar katanya. Oh iya, seperti itu. Nah, akhirnya memang untuk awalnya itu agak susah. Begitu 2 harinya lagi saya bawa contoh mateng. Jadi bawa mentah sama yang mateng. Dicicipin sama yang tahu itu yang matengnya yang lebarnya. Mateng. Oh, ya Bu, akhirnya mau mencoba itu. Saya putar-putar. Jadi semua pasar itu saya akhirnya ya bawa mateng juga untuk sampel aja, tapi bukan yang mateng dijual itu. Untuk sampel yang mateng sama bawa yang mentah. Nah, akhirnya diterima. Alhamdulillah juga. Sekarang ibaratnya itu sudah sering dibantu dari dinas-dinas perizinan. Awalnya kan memang belum ada halal, belum ada izin edarnya, belum SKP. Ya. Saya masih buat sampel yang kosong. Belum ada Pak IRT-nya, belum ada apa, ya kan. Cuma beranikan diri karena laku, saya minta bantuan dari dinas, Bu, ini caranya gimana untuk bisa dapat halal, untuk bisa dapat surat-surat yang lain, NIB ada apa, oh seperti ini Bu Ali. Nah itu alhamdulillah sudah dapat sertifikat kompetensi. Semuanya Semua dari sudah halal, diakui dari NIB, halal, PIRT, bahkan sudah SKP, surat izin kelayakan produksi. Itu. Baik. Alhamdulillah juga untuk kerupuk pemasarannya bagus. Bagus ya Bu ya. Iya. Berarti ini tinggal nunggu reseller-reseller datang ke rumah aja Bu ya. Memang saya terus terang aja ini belum ada reseller. Oh belum ada. Tapi ini memang peluang nih. langsung dikirim langsung dari sini masuk ke pasar, kita bayar kontan. Biasanya ngirimnya berapa Bu? Berapa bal kalau hitungannya? Kalau ngirimnya itu biasanya saya sampai 15 bal, 20 bal gitu. Kalau produksi juga
satu minggu itu 2 kali untuk produksi. Untuk produksi iya, punya berapa karyawan sih Bu yang bantuin? Kalau karyawan itu ada 3. 3. Iya. Jadi bagian produksi semua ya. Bagian produksi semua gitu. Tapi kalau untuk yang bungkus memang biasanya untuk ibu-ibu sini Mas. Oh iya. Mengerahkan jadi, ibu-ibu iya, PKK ya. mengerahkan ibu-ibu lingkungan. Lingkungan, ya. Untuk ongkos bungkus segini itu cuma Rp25. Rp25. Iya. Tapi bisa diganti kerupuk kok ya. seneng ibu-ibu Soalnya ada dikumpulkan kegiatan Mas. Bu, ada kegiatan. Tapi itu dikumpulkan walaupun Rp25 ternyata kalinya kadang satu minggu ada yang dapat 100, ada yang dapat 150, lumayan ya. itu jadi karyawan hanya ada yang ngadonin yang ngulet untuk yang cowok. Tapi kalau ibu-ibu di sini tahu, oh itu udah jemur kerupuk, paling nanti malam bungkusin, nanti malam-malam pada kesini bungkusin. Oke. Bu, nah ini kan berarti kan setelah pandemi atau pas pandeminya 2020. Nah, kan selain pandemi itu ya, dari Ibu sendiri selain dapat bantuan dari pemerintah ya berupa perizinan ini, Ibu juga aktif juga nggak di kegiatan-kegiatan lain seperti misalkan pasar senja? Oh, aktif ya? itu di pasar senja itu utama. Saya terus terang ya, terus terang aja. Saya itu di pasar senja itu suka sekali. Karena apa? Satu, bisa menambah persaudaraan. Itu yang utama. Silaturahmi. Ya. Silaturahmi ya. Terus bisa menambah wawasan. Karena tempatnya itu tidak satu monoton di situ. Muter terus. Muter-muter, pindah-pindah gitu kan. Terus bisa merasakan suka dukanya. Tapi ya namanya dagang kadang rame kadang sepi ya. Bukan masalah rame sepinya Mas, cuacanya. Iya. Misbar ya Bu ya. Misbar, gerimis bubar ya. Iya. Kalau pas hujan ya, kan tadinya nggak tahu kita berangkat pagi-pagi, enak-enaknya lagi seneng-senengnya kita tatain, lagi rame-ramenya. Pernah sih kejadian seperti itu. Pas hari Minggu itu kan di Moga. Ini udah lagi rame-ramenya, tahu-tahu hujan. Bres ya di situ kan. Tapi ada nikmatnya itu. Bu, kalau di pasar senja yang best seller yang mana biasanya? Oh, ini yang laku keras itu basreng kuah. Oh, yang itu ya, yang kuah. Katanya cari anget-anget. Cari anget-anget. Iya, kalau pas yang basreng ini untuk pasar senja memang kan. Kalau kerupuk ya saya tetap bawa. Cuma kalau di daerah yang agak selatan, kerupuk juga kemarin udah laku banyak. Ya. Jadi hanya membawa produk-produk yang inovasi seperti ini ya. Tapi kerupuk itu kadang saya bawanya mateng. Kalau di senja itu. Jadi bisa langsung dinikmati ya Bu ya. Langsung dinikmati. Kita kemas yang mateng memang. Yang harganya ya juga ringan. Yang paling 5.000, 3.000 itu kan untuk mateng. Bu, kan ini kan banyak ikan ya. Otomatis kan tergantung dengan kondisi laut kan kadang cuaca juga tidak menentu. Ada kendala nggak Bu dalam produksi untuk masalah bahan baku? Kalau masalah bahan baku, kita kan di sini memang terus ini kan kerupuk sari ikan, kerupuk ikan ya. Saya tidak ngambil jenis ikannya satu, kayak misalnya kerupuk ikan tenggiri, ya kan harus satu jenis. Harus satu tenggiri ya. Ikan tenggiri. Karena saya pakai ikannya ikan segar, jadi memang saya alhamdulillah belum ada kendala masalah pasokan ikan. Karena ikannya itu ikan segar saja, yang penting ikan yang masih sehat, masih segar, jenis ikannya itu apa aja bisa masuk. Berarti nanti bisa dicampur gitu lah. Iya, yang penting ikan segar ya. Yang penting ikan segar. Kan yang diambil cuma dagingnya saja, ya. Dagingnya diambil, terus ditumbuk, terus baru direbus, dibuat air kan, dikasih garam, bumbu ada apa, ya. Nanti difermentasi juga sehari. Fermentasi. Iya. Hasil fermentasinya seperti ini, Mas. Mana coba lihat Ibu. Ada ini. Nah, ini
ini yang saya masukkan di sini. Oh, sudah dalam. Iya, ini sudah bahan. Bahan ya. Iya, tinggal nanti direbus. Ini juga sehat, Mas. Oke. Itu karena fermentasinya cuma menggunakan garam. Tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet. Iya. Oke, baik. Dan ini disimpan di apa ya, kayak freezer, pendingin ya, freezer ya. pendingin. Oke. Seperti ini. Ya. Ini hasil kerupuk yang kecil juga seperti ini. Iya. Oh, ini yang kecil-kecil Ya, yang ya. kecil-kecil. Oh, ini yang kecil-kecil. Oke. Bu, ini kan menarik ya bahwa kalau di dalam dunia perkuliahan juga pengolahan hasil perikanan itu juga ada mata kuliahnya. Iya. Nah, mungkin juga dari teman-teman yang mungkin sedang belajar di dunia perikanan, ini bisa menjadi tempat belajar ya, Bu? Iya. Saya penasaran, Bu, ada nggak, Bu, mungkin dari mahasiswa atau teman-teman sekolah yang belajar di sini, magang di sini untuk membantu Bunda Alif? Alhamdulillah kemarin sudah ada Oke. yang dari ini buktinya ITB AIDS ini Oh, ya iya. kemarin ITB kan AIDS ya. ini anak-anak yang itu untuk Magang ya, magang. KKN. Iya, Oke. kemarin Berapa sudah. lama, Bu, di sini berarti? 1 bulan ya? Itu 1 bulan. Tahun 6 Juni sampai 6 Juli. Iya, Oke, 1 baik. bulan. Mereka di sini membantu proses produksi atau bagaimana, Bu? Atau Membantu proses produksi. oh, gitu. Jadi ya cara pengolahan juga, Berarti alhamdulillah terbantu ya, Bu, Iya, ya? terus pemasaran Juga. Oh, oke. sampai ini dikasih kenang-kenangannya juga nih dari dari ITB Adias. iya kan. Nah, Juga ada. ini ya. Prodi akreditasi B. KKU ya, kuliah kerja usaha. Oh, ini salah satu pembelajaran untuk berwirausaha ya, Bu ya. Iya. Apalagi Bunda Alif ini mulainya dari nol. Jadi saya rasa kalau teman-teman siapapun yang belajar ke sini, insya Allah dapat pengalaman, dapat ilmu yang luar Iya. biasa ya. Karena ini hasil yang sekarang ini betul-betul diusahakan oleh Bunda Alif atas perjuangan Bunda Alif dan juga suami. Bun, untuk proses produksi kita sudah membahas. Kemudian selanjutnya yang saya penasaran itu tantangan yang selama ini dihadapi oleh Bunda Alif itu apa aja, Bun? Boleh diceritain ke kita? Iya, kalau mikir tantangannya sih sebetulnya banyak. Banyak ya. Ya ada permodalan, ada kuli. Yang kuli. agak susah itu kulinya, gitu. Atau karyawannya ya. Karyawan, karena ini kan karyawan kan kadang 1 minggu hanya produksi 2 kali. Ya, kalau pas misalnya saya butuh kadang, yaitu karyawan itu kalau sudah bisa kadang keluar. Oh, gitu. Ya, padahal sudah saya wanti-wanti biar nggak keluar, gitu. Tapi ya alhamdulillah memang juga punya karyawan yang netap. Netap ya. 2 orang itu netap gitu kan. Kayak kemarin juga ya tantangannya seperti itu tadi. Misalnya ada Bu yang pingin kerja, ya coba sini. Begitu ngulet karena saya belum ada dapat bantuan yang mesinnya kan saya masih mesin manual semua. Akhirnya, ternyata kok nguletnya agak berat ya Bu. Nah, jadi nanti akhirnya mundur. Itu mungkin karena belum ada alat-alat yang tradisional semua ini alatnya belum ada yang modern sekarang pakai gilingan mesin itu belum ada. Motong aja masih manual. Kalau untuk permodalan sendiri? Untuk permodalan sendiri ya terus terang itu perlu, cuma harus pelan-pelan gitu. Saya memang beraninya untuk pelan-pelan. Kadang kalau tak pikir mau pinjam pinjam dari bank, ada apa kan karena karyawan belum begitu banyak, saya jadi belum berani untuk meminjamkan hal yang seperti itu. Jadi ya permodalan saya cari-cari sendiri hasil dari suami sedikit demi sedikit kita kumpulkan. Barangkali nanti ada bantuan spesial khusus UMKM. Itu alhamdulillah ya. kalau ada bantuan khusus dari UMKM ya bisa membesarkan itu harapan sebetulnya. Entah itu berupa uang, entah itu berupa uang modal ataupun barang
yang bisa dipakai untuk memproduksi mesin, ya, itu mesin yang produksi. kami harapkan itu dapat seperti itu. Gitu. Oke, Bun, ini unik Bun, namanya dari Ini produksinya namanya kalau Kiss Food ya. Iya, ini kerupuk Alkis Food pengen ini ya. Ini kerupuk sari ikan cap 2 udang sidodadi. Oke. Kenapa tanamakan cap 2 udang sidodadi? Ini awalnya terus terang aja. Saya itu walaupun belajar sendiri itu bapak dulu saya itu berarti sudah ya sekitar 30 tahun yang lalu itu pernah bikin kerupuk kayak gini. Itu belajarnya ke Sidoarjo. Keluarga bapak itu ada 4 orang. Tapi semua itu mau produksi kerupuk nggak ada yang jadi. Jadi bisa bikinnya, nggak bisa penjualannya. Gitu kan. Betul. Pemasarannya ya agak susah. Akhirnya dianya nggak berani, nggak jualan lah. Akhirnya cuma bapak saya yang bikin. Nah, bapak saya kok tak tanya, kok dikasih nama Sidodadi? Akhirnya dia Sidodadi gawe ini. Sidodadi kerupuk. Situ belajar. Akhirnya, nah kenapa saya ngambil nama yang lama, pakai Sidodadinya tak ikutkan? Karena pemasaran dulu tuh bapak saya juga pernah bikin kerupuk ini kan udah besar. Ya, karena nggak ada yang penerus, akhirnya saya begitu pandemi saya bingung mau usaha apa, saya cari di gudang masih ada alat potong kerupuk, saya masih nemu, akhirnya saya tak buat. Nah, Sidodadinya nggak tak lepas. Itu ke Sido nggawe. Sidodadi itu Sido nggawe kerupuk itu. Nah, di sini ada merek Alkis Food. Alkis Food itu adalah perpaduan saya dengan suami, bukan nama Inggris kesana-sana loh Mas. Nanti biasanya, karena ikan ini dianggap namanya yang Alkis ya. Alkis malah lebih ke Arab-Araban kali ya Bu ya. Ini Alkis itu Alif Kiswo. Alif Kiswo. Ya, suami namanya Kiswo, saya Alifnya. Jadi tak ambil jadikan satu nama Alkis Food. Foodnya itu kan dari bahan ikan. Food itu ikan ya. Jadi kita ambilkan seperti itu riwayatnya. Ternyata historinya cukup panjang ya. Ini Sidodadi ini melekat untuk sebagai mungkin penyemangat ya Bu ya. Iya, doa juga ya orang tua ya. Ini belajar Sidodadi. juga. Saya awalnya juga belajar ya kan dari sehari belajar belum jadi lagi, kerupuk masih kurang mekarnya, itu kan, tambah lagi belajar lagi, akhirnya begitu sudah mekar bagus, iki jenenge makanya Sidodadi ya Sido nggawe. Sido nggawe kita dodol. Dadi duwe pabrik kerupuk. Iya. Akhirnya dinamakan ini Sidodadi Alkis Food. Alkis Food itu Alif Kiswo, perpaduan suami istri. Itu. Nah ini putra dari Bunda, apakah ada yang meneruskan sebagai pengusaha kerupuk seperti ayah dan bundanya? Kalau untuk anak-anak mungkin belum saatnya. Mungkin ya belum ada yang tergugah, saya ikut UMKM. Karena anak saya itu 3 itu cowok, basicnya itu di mesin semua kerja. Jadi teknik mesin ya Bu? Teknik mesin. Kalau yang nomor 2 itu guru. Jadi belum lari ke ikut bikin kerupuk. Nanti aja Bu kalau sudah agak di rumah mungkin siap bikin kerupuk gitu. Jadi anak-anak belum ada yang meneruskan ya. Cuma ya kalau pulang bantuin bikin ngikutin gitu. Kalau misal pulang ke sini juga sering bawa barang dagangan. Iya, kadang ya misalnya kalau yang Banjarnegara, saya bawa Bu 3 bal gitu. Nanti uang transfer ya Bu. Iya. Iya. Kadang anak ya kayak gitu kebetulan dari
rumah sendiri, terus ke sini main, ada produk ya tak bawa Bu gitu. Kan. Nanti alhamdulillah kalau transfer itu lebih. Yang namanya anak ya. Kadang malah transfernya itu harga misalnya 100 ya. Padahal bawahnya 3, kadang transfernya 500. Alhamdulillah gitu saya. Nah, ini lebih nggak apa-apa Bu, itu buat jajan. Buat jajan ya. Ya, luar biasa ya, mudah-mudahan ya. Ini jadi pembuka rezeki juga, nanti di sana juga membuka pasar ya Bu ya. Jadi terkenal nanti kerupuknya di sana ya Bu ya. Oke, Bu, harapannya ke depan apa Bu? Harapannya ke depan sih Alkis Food sendiri dan untuk produk-produknya Sidodadi ini. Oh, kalau harapannya sih pinginnya semakin membesar aja. Amin. Ya, karena memang basicnya saya itu kepingin, kan ada anak saya yang di laut Mas. Oh, iya, yang pelayaran. Ya. Dia tukang dandan mesin kapal. Oh, itu. Bahkan di luar ya. Nah, nanti saya berpikir sendiri kalau sudah nggak pingin ke kapal, nanti bisa diteruskan dengan anak, ada ininya, ada tinggalannya gitu. Jadi ada kenang-kenangannya, oh iya cara buat kerupuk. Makanya anak itu yang besar, yang pelayaran itu kalau pulang ya bikin kerupuk di rumah. Itu kita bikin kerupuk. Tapi tiga-tiganya bisa bikin kerupuk semua Bu? Belum ya? Baru yang pertama itu. Kalau yang 2 itu bisanya ya makan. Bisanya makan. Sama bawa sama nanti mungkin dibagiin ke teman-temannya gitu kan. Oh enak, ini siapa yang bikin, nanti pesen gitu kan. Ini kerupuk khas Pemalang, padahal yang bikin ibunya sendiri. Oke. Baik Bun, terima kasih sekali sudah berbagi ilmu, sudah sharing dengan kami. Mudah-mudahan Alkis Food sesuai dengan harapan dan keinginannya, doanya mudah-mudahan terkabulkan ya Bun ya. Tetap semangat ya Bun. Semangat sekali. Jangan pernah lelah berbagi ilmu ya, ikut pasar senja ya Bun ya. Seneng banget. Ini nih Mas, ini sertifikat SKP. Oh, ini sertifikat SKP ini dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya. Bahwa menetapkan bahwa Alkis Food, nah kerupuk ikan atau kerupuk udang. Oke, ini sudah resmi ini. Sertifikatnya. Good Manufacturing Practice, sertifikat kelayakan pengolahan. Oh, jadi teman-teman tidak usah khawatir, semua produk-produk yang dihasilkan di sini semuanya bagus-bagus dan sangat layak untuk dikonsumsi. Gitu ya Bun ya? Iya. Oke. Ini semua kalangan. Dari yang bayi, yang kecil aja, yang bayi aja kerupuk. Yang bayi aja sudah megang kerupuk. Kayaknya kalau orang Jawa atau orang Indonesia lah, kalau makan nggak ada kerupuk kurang lengkap ya Bun ya. Nah itu, jadi kalau kerupuk itu di dalam suasana apa aja itu enak. Oke, enak ya. Masuk semua. Apalagi yang kecil kalau sambil lihat TV udah langsung tiba-tiba udah habis ya. Itu teman-teman, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami, sudah menyaksikan program ini. Sampai jumpa lagi di program-program selanjutnya bersama dengan Kabar Pemalang, Komunitas Ekraf Pemalang dan Radio Persada FM. Terima kasih Bun, sukses selalu. Sami-sami, dalem matur nuwun. Sami-sami. Boleh dadah-dadah Bun? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ekraf. Ini Mas, kerupuk aslinya yang udah matang. Gede sekali. Wah. Ini mentahnya yang loh. Yang tadinya segini. Iya. Yang tadinya segini. Jadi segini. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Oh, jadi 4 kali lipat kan? Ini ya, lebar sekali ini. Oh. Ini biasanya untuk dipakai orang hajatan. Ya, betul, bikin hajatan. Berkat. Iya. Boleh dicicipin ya, Bun ya? Oh, silakan. Monggo mencoba. Kan. Rasanya gimana? Mantap. Alhamdulillah. Ini sangat bergizi loh. Bergizi tanpa bahan pengembang, tanpa pengawet. Tapi kerupuk mentahnya bisa tahan 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ini.
ini. 2 tahun ya? Sudah ada yang mencoba sampai 2 tahun. Ini sudah sampai Bogor, Jakarta, itu ya. Sering kalau itu minta kirim paket pakai ini sampai ke sana. Mantap. Lebar kan? Gede banget. Ayo kalau pakai nasi, kentang, Ini. undangan deh. Berkat ya. Iya, tanpa nasi aja buat cemilan. Bener. Kan? Rasanya ada. Nah, Nggak amis kan, Mas? Nggak. Walaupun ikan. gurih. Rasa amisnya juga hilang. Karena apa? Tadi nggak langsung ikan yang dibuat, jadi ditunggu 2 hari fermentasi. Fermentasinya ya, itu ya, pakai kuncinya garam. ya. Lah, kenapa difermentasi ikannya? Itu biar nggak rasa amisnya. Kadang ada kerupuk yang kayak gini rasa amis banget. Gitu. Kerupuk Altis Food. Mantap. Situ tadi.